Baik pemirsa, di segmen terakhir ini kita masih bincang tentang dakwah bijak. Ada yang terputus tadi dari Ustadz Abu Abdurrahman. Apa ya? Silakan. Tadi kita cerita tentang ketika memang seseorang imannya lurus, Ustaz. Iya. Satu kan satu hadis yang saya tidak sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Iya. Nah, maksudnya saat Allah Subhanahu wa taala ingin semua kita ini masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan kalau kita memang sahih, kita ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, orang lain juga masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena nerakanya Allah itu sangat tersisa. Iya. Sangat-sangat pedih. Na'udzubillah min neraka. dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Jadi semua kita ini bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalaulah orang itu bagaimana Ustaz, kita masuk surga aja. Kenapa mesti kita mengatakan ini salah, mengatakan ini sesuatu? Maka iman kita sekarang seorang Aceh, Afwan juga kadang ini Ustaz. Dia tidak pakai akal kadang-kadang mana. Dia mata saja dia tidak pakai, hanya mulut-mulut saja diandalkan. Nah ini, nah dia berilmu. Na'udzubillah min dzalik. Iya. Mengatakan sesuatu Ustaz, ya kan? Nah, jadi ketika memang ilmu ada tetapi pengorbanan tidak ada, maka ini enggak sinkron Ustaz. Padahal ilmu, maksudnya pengorbanan apa Ustaz? Amal Ustaz. Amal Iya. ini macam-macam. Karena ilmu ini kan dia punya ilmu Ustaz. Yang dimiliki adalah ain lam mim. Ya. Ilmu. Nah, ketika ilmu ini ada tidak didukung dengan ain mim lam amal yang sama hurufnya Ustaz, cuma letak saja berbeda ini, Ya. maka inilah bermasalah hari ini Ustaz. Iya. Nah, di Aceh kita kenal hari ini kita orang alhamdulillah orang kata di Aceh bagus lah agamanya begini begitu. Tetapi itu sebatas sekarang ini bagusnya agama di Aceh tinggal ilmu. Itu pun tinggal di kepala. Amalnya kurang. Nah, sehingga hari ini tidak afwan saja ketika ilmu ini tanpa amal, maka ini tidak berjalan dengan baik ini Ustaz. Ya. Jika satu hadis yang sahih, ilmu tanpa amal dia Iya. buta. Ya. Ada itu. Nah, amal tanpa ilmu dia amal tanpa ilmu dia pincang, ilmu tanpa amal dia buta. Ya gitu Ustaz. Ya, Nah, itu kira-kira kata ada. Profesor Dr. Hamka lah ya. Atau apa hadis, tapi itu terjemahan Hamka. Mungkin hadis ada juga ya. Tapi yang jelas beramal dan berilmu itu harus sama-sama berjalan ya. Jadi kalau ilmu tinggi tapi tidak diamalkan juga tidak benar. Kalau pengamalan ilmu sangat tinggi, pengamalan ibadah sangat tinggi tapi tidak punya ilmu juga cedera. Makanya nih Ustaz, mim luan atau lam luan yang ditamakan sebenarnya Ustaz. Ya, Nah, jadi mim yang jelas mim tanpa lam nggak ada arti, lam tanpa mim juga nggak ada arti. Gitu ya. Nah, itu, Ustaz. Pemirsa JDP yang dirahmati Allah, apa yang dikatakan oleh Abu Abdurrahman memang perlu kita camkan. Jadi yang diinginkan oleh Islam adalah di samping orang Islam itu banyak ilmunya, ilmu syariatnya, ilmu agamanya, termasuk ilmu-ilmu umumnya supaya kualitas umat Islam itu tinggi. Tetapi yang paling penting juga pengamalan dari ilmu-ilmu itu. Kalau tidak, kita juga berdosa. Dalam Al-Quran juga dikatakan ya, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar sekali dosa orang-orang yang hanya mengatakan As-Saff ini. ayat 2. Tetapi tidak melaksanakan, tidak mempraktekkan ilmu itu. Pemirsa JDP yang dirahmati Allah, waktu sedikit lagi mungkin ada kata akhir dari Ustaz, silakan. Ya, sesuai dengan ini kita Ustaz. Sebenarnya seperti kita sudah katakan bahwa kewajiban satu umat Nabi untuk berdakwah, saling menyampaikan. Seandainya hari ini Allah SWT menjadikan semua penduduk dunia ini taat kepada Allah, semua sujud pada Allah, baik di barat, di timur, mata sipit kah, hitam kah, semua taat kepada Allah SWT, maka fungsi dakwah harus dijalankan. Fungsi dakwah harus dijalankan. Saling mengajak, mengingati, saling sedekahkan. Yeah. Nah, apalagi hari ini kita lihat di dunia, Afwan saja bagaimana orang-orang. Yeah. Yang kan di dunia, bagaimana di Indonesia, bagaimana di Aceh. Nah,
otomatis memang fungsi dakwah, tugas dakwah inilah harus dijalankan. Dan ini yang merupakan, maka saya katakan ini adalah dalilnya ini fardu ain saat ini. Iya, Nah, bagus sekali. bagaimana ini menjalankan fungsi dakwah ini yang benar? Bahwa Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim mengajak kepada Allahu ila Allahu yad'u ila dari salam. Iya. Nah, jadi bukan kepada satu kelompok, bukan kepada ini, bukan kepada maksud tertentu. Nah, ini Ustaz. Nah, jadi sedangkan bagaimana teknis dakwah ini, teknis dakwahnya ini sudah contohkan juga. Seperti tadi kita dalam As-Saff, surah As-Saff ayat 6. Iya. Bi amwalikum wa anfusikum. Bersungguh-sungguhlah kamu tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Bersungguh-sungguhlah kamu dalam agama. Bersungguh-sungguhlah dalam agama. Apa maksudnya bersungguh-sungguh dalam agama? Korbankanlah harta dan diri kamu. Ketika kamu punya harta, kamu korbankan harta saja nggak cukup. Jadi seperti ada sebagai ulama mengatakan, wah ini kalau orang harta berkorban dengan dakwah dengan hartanya. Orang ilmu korban dengan ilmu enggak. Ini harus disatukan. Harta dan diri. Kamu punya harta saja kasih belum sempurna ini ayat. Iya. Nah, harus dengan diri. Diri saja, oh saya siap. Saya nggak punya kerja, pengangguran, saya siap untuk berdakwah beragama, siap. Tidak bisa juga, harus ada harta kamu. Baru sempurna ini ayat. Nah, ini teknisnya Ustaz. Ya. Passwordnya la ilaha illallah. Surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semua kita niat, semua umat Nabi, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala ini bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Itu yang kita harapkan. Jadi kita jangan ingin masuk surga sendiri, tetapi bagaimana keluarga kita, bangsa kita, semua orang-orang yang kita cintai, saudara-saudara kita itu semua harus masuk surga, wajib masuk surga. Karena itu kita harus amalkan perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Jadi karena itu untuk kita terhindar dari api neraka, kita harus hidupkan dakwah. Dakwah, kita ajak manusia lain kepada jalan Allah. Karena manusia lain, saudara-saudara kita itu sebenarnya seperti kita juga. Jadi tadi Ustadz Abu Abdurrahman telah mengutip satu hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seseorang kamu sebelum kamu mencintai saudaramu seperti mencintai dirimu sendiri. Jadi berat ini, ya. Berat ini. Jadi kita harus, ketika kita melihat abang kita, adik kita, paman kita, bagaimana mereka harus selamat dari api neraka. Artinya kita berdakwah kepada mereka supaya mereka itu tunduk patuh kepada ajaran Islam. Jangan kita biarkan, oh saya punya saudara saya, satu ayah, satu ibu, tapi agamanya beda dengan saya. Dia itu Kristen, saya punya adik ipar saya agamanya Hindu. Jadi senang seperti itu dia pun tidak tentu masuk surga. Ada manusia seperti itu. Ada bapak-bapak, saya bangga punya mantu Kristen, punya mantu Buddha, punya mantu Cheng Choa. Itu belum betul iman bapak itu. Baru betul imannya seluruh keluarganya itu Muslim. Jangan biarkan keluarga kita menjadi calon penghuni neraka. Bagaimana Ustaz? Betul kan? Ya, ini maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Allah kita katakan dalam Al-Qur'an mengajak kepada surganya Allah, mengajak kepada kebaikan, akhirat. Ya. Nah, kalau hari ini masih ada kelompok-kelompok yang mengatakan bahwa mereka sesama Muslim dengan mengatakan kata mereka, atau apalagi bahkan lebih jauh lagi mengatakan pada kelompok ini, bahkan lebih jauh lagi mengatakan macam-macam ini Ustaz. Maka ini sendiri, orang ini sendiri ini masih dipertanyakan ini Ustaz. Apa maksudnya? Apakah ingin orang mengajak kepada kelompok dia? Nah, sedangkan afwan saja. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Maha Tahu. Maha Pengasih. Nah, jadi tidak bisa kita mengatakan orang ini salah, orang ini salah. Ya. Nah, kalau memang orang ini salah saat
ataupun ini tidak benar, ya, atau ini bagaimana. Pertama, dia juga punya ilmu untuk berbuat itu. Yang kedua, kita hanya bisa mengajak. Selebihnya itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberi hidayah. Ya, apakah dia orang-orang di non-Islam? Hidayah dari Allah. Dia sudah Islam, tidak salat, dia tidak puasa. Ini juga hidayah. Dia tidak berdakwah, ini juga hidayah dakwah. Nah, mungkin dia sudah punya hidayah ilmu tapi nggak punya hidayah pengorbanan. Nah, ini juga satu hidayah. Ya. Nah, jadi hidayah Allah Subhanahu wa taala luas sekali, kan. Dan ini kita hanya bisa saling mengingati. Berdakwah masih saling mengingati. Seperti dikatakan dalam surah An-Nuh, dikatakan auzubillahi minasyaitonir rajim, inna arsalna nuhan ila qaumihi a'anzir qaumaka min qabli yakum adzabun adzim. Nah, ini surah An-Nuh. Surat Nuh. Surat Nuh. Harus saling mengingati saja. Kita saling mengingati saja. Karena ketika fungsi saling mengingati ini tidak dikerjakan, Ustaz. Nah, inilah awal dari kacaunya semua. Tugas kita ini hanya saling mengingati. Selebihnya pulang pada Allah Subhanahu wa taala. Hidayah ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pentingnya fungsi saling mengingati ini, Ustaz. Pentingnya fungsi dakwah ini, Ustaz. Seperti tadi kita katakan, seandainya orang seluruh dunia ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka salat, mereka puasa, perlu juga fungsi saling mengingati, saling dakwah. Iya, dalam Al-Qur'an dikatakan fadzakir, berilah ingat. Ya, fadzakir, inna fati zikra. Sesungguhnya memberi ingat itu adalah baik, ya. Baik, waktu sudah meninggalkan kita, ya. Hanya sampai di sini. Terima kasih kepada Ustaz Abu Abdurrahman, terima kasih kepada pemirsa semuanya. Mudah-mudahan pagi ini kita mendapat tetesan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Kita tutup acara ini dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.